Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala walil alimil ukhra alamatun tura la yatlubu dunya bi ilmi masaila walidzaka ayatun takunu katsiratan alla yukhalifa qawluhu ma yaf'ala wa takunu bi umurin wa qawlin amilin wa anil ladhi yasna tajnaba awala. Kita membicarakan tentang tanda siapa yang perlu dan kita ikuti di dalam kita menjalankan agama Islam ini. Nah, ini yang kita ikuti siapa? Apalagi Bapak Ibu zaman sekarang ini banyak pendapat banyak. Apalagi kalau kita membuka-buka HP, wah ini teknologi ini membingungkan. Siapa yang kita ikuti untuk kita menjalankan agama ini? Nah, ternyata di dalam kitab-kitab para ulama disebutkan, yaitu bagi ulama itu ada dua. Ada ulama yang menyelamatkan, ada ulama yang menjerumuskan. Nah, ini dalam kitab Bapak Ibu. Ada ulama itu yang menyelamatkan, ada ulama itu yang menjerumuskan. Nah, kalau ada ulama yang menyelamatkan dan ada ulama yang menjerumuskan, kita hati-hati memilih guru. Sama, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Kalau kita ikut yang menghalalkan, berarti boleh kita ikuti. Kalau kita mengikuti yang mengharamkan, berarti jangan kita lakukan. Perbedaan dua ini Bapak Ibu harus kita punya filter. Nah, ini pentingnya kita tuh Bapak Ibu mau mengaji, mau hadir di pengajian-pengajian agama. Nah, lalu diantaranya kita ambil contoh Bapak Ibu lah, contoh. Kebetulan kita ini berada di bulan Maulid. Kalau kita Pak Ibu melihat-lihat kiriman kekawanan lewat ke grup lah, ke HP ulun lah, masuk ke itu. Ada mengatakan Maulid itu enggak dilakukan Nabi. Bid'ah dan sesat. Ngapain kita melakukan yang tidak dilakukan Nabi? Maulid itu nggak pernah terjadi pada Nabi. Dan perintis Maulid itu dari pahaman Syiah, bubuhan Bani Fatimiyah. Nah, satu. Kedua, agama Islam ini sudah sempurna, ngapain ditambah-tambahi? Ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Ngapain diada-adakan acara bama maulidan yang ada di zaman Nabi, dan agama ini sudah sempurna. Dua, pasti orang awam terpengaruh. Nah, itu pasti sudah, karena kadang punya filter. Ibarat makan obat tuh kada resep dokter, makan dia obat keracunan.
nanti Pak Ai Buai akan berakibat mengikuti yang sesuai selera kita. Kita yang menilai, yang kita ikuti ini menurut kita bagus. Kita tidak punya ilmu yang mumpuni untuk menilai kebenaran sesuatu atau kekeliruan sesuatu. Ilmu kita tidak punya, ilmu yang mumpuni, ilmu yang cukup. Gimana itu? Yang ketiga lagi, maulidan itu baik, ada Bapak. Nah, 3 pendapat inilah contoh. Lalu ada orang meremeh-remehkan orang bermaulidan, Bapak Ibu. Ada lagi, ada boleh berpintaan. Bapak berpintaan, maulid berpintaan. Nah, bingung lagi. Ini ulun kumpulakan yang ribut-ributnya ulun kumpulakan Bapak Ibu. Ulun jawab keempatnya ini. Jawab dulu. Menjawabnya bagaimana? Nah, menjawabnya, ambillah kitab. Nah, kan itu tuh. Ambil kitab. Kitab ini karangan siapa? Karangan ulama besar yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang beraliran pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, satu. Kitab ini mazhabnya mazhab Syafi'i. Kedua, kitab ini dikenal oleh ulama dunia. Yang keempat, kitab ini kita punya mata rantai ilmu sampai ke pengarang kitab. Dari Guru Sukri ke Guru Zaini, Guru Sekumpul, Guru Syaroni Abdan Bangil, sampai kepada Syekh Ali, sampai kepada Syekh Umar Al-Bantani, sampai terus kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Sampai Ibnu Hajar Al-Haytami pengarang kitab ini terus sampai kepada Rasulullah, mata rantai ilmunya. Disebutkan di dalam kitab ini. Yang mengatakan ini Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa yang mendermakan sebagian hartanya, nah apa nih? Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Kata Sayyidina Abu Bakar, barang siapa yang menapahkan sebagian hartanya terlaksananya acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqil jannah, kana rafiqil jannah, orang itu menjadi temanku di dalam surga. Perkataan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab mengutip perkataan dari Sayyidina Abu Bakar. Ayo, cara memahami kitab. Ini yang lainnya cara memahami kitab. Sekalinya Bapak Ibu ada lagi pertanyaan. Guru Udin, kalau Sayyidina Abu Bakar yang berkata, berarti zaman Sayyidina Abu Bakar ada Maulid Nabi dong? Wah, pintar. Ketika perkataan Sayyidina Abu Bakar, man ampaka dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa yang mendermakan sebagian hartanya terlaksananya acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah, orang itu menjadi temanku di dalam surga. Berarti sudah ada acara Maulid di zaman Sayyidina Abu Bakar. Buktinya Sayyidina Abu Bakar seperti itu berkata. Ada 2 kesalahan pertanyaan ini. Kesalahan yang pertama, menyalahkan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kesalahan kedua, menyalahkan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar bin Siddiq. Abu Bakar, nah, yaitu Abu Bakar bin Siddiq. 2 yang disalahkannya. Bapak Ibu, apa maksud acara Maulid itu apa? Pahami isinya dari ulut. Bukan pian terfokus kepada nama Maulid. Isinya Maulid memuji Rasul.
Allah. Orang Maulitan itu isinya memuji Rasulullah. Dijawab lagi, Rasulullah tuh guru dina tidak senang dipuji. Ulun minta bukti bahwa ada kata-kata dari Rasulullah, aku tidak senang dipuji. Ada enggak? Ayo, kita kan orang wah ini kan pintar memprotes. Kita ini zaman protes kuat, mengkritik hebat. Ada enggak Bapak Ibu di zaman Rasulullah, maksudnya itu ada enggak Rasulullah menolak orang yang memuji Rasul? Kalau Rasulullah menolak orang yang memuji Rasul, kenapa maka Allah memuji Rasulullah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah punya akhlak yang agung. Ini Allah yang memuji Rasulullah. Rasulullah tidak minta dipuji oleh Allah. Allah memuliakan Rasul. Allah memuji Rasul. Tidak ada perintah Rasulullah supaya piannya Allah memuji Rasul. Apakah Rasulullah memerintahkan Allah supaya Allah memuji Rasul? Nah, ini penting nih. Kalau Allah memuji Rasul di dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Berapa ayat tadi? Hitungi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. 1. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. 2. Wa innaka la'ala khuluqin azim. 3. Ayo. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. 4. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum Rasulullah. 5. Satu dalil aja cukup, kan usah beli 5 dalil. Nah, satu aja jar ulun Bapak Ibu cukup menunjukkan keagungan kemuliaan Rasulullah. Allah saja memuji Rasulullah dalam Al-Quran. Allah saja memuji Rasulullah. Kalau Allah saja memuji Rasulullah, apalagi umatnya kepada nabinya. Jelaskan nih. Iya kalau kayak Pak Ibu kita nih, anak-anak cucu kita nih, anak kuat-kuat bahaya nih. 1. Isi maulid memuji Rasulullah, mengikuti karena sang pencipta, memuji Rasulullah. 1. Yang kedua Bapak Ibu, kita bersyukur menjadi umatnya Rasulullah. Lalu di dalam bulan maulid mengadakan acara maulid dan tidak terikat dengan bulan maulid. Buktinya tuh jadwal ulun sebulanan lebih pada bulan maulid masih gak ada. Itu contohnya memuji Rasulullah, mensyukuri kita sebagai umatnya Rasulullah. 3 Bapak Ibu, tidak ada kebaikan, tidak ada kemuliaan, tidak ada keselamatan kecuali kemuliaan, kebaikan, keselamatan itu berhubung dengan Rasulullah. Pian sembahyang, ulun sembahyang sia-sia kalau kada menyebut nama Rasulullah waktu sembahyang. Ada kada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nama Rasulullah ini Bapak Ibu menentukan sah tidaknya ibadah kita menyembah Allah. Allah tidak menerima ibadah kita kalau kita tidak menyebut kekasihnya. Nah, belum lagi ilmu nang dalam. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Jakanya kada Nabi Muhammad, aku ada menciptakan alam semesta. Maganya. Nah, ini yang harus kita blokir dari pemahaman-pemahaman orang-orang yang anti tentang maulid. Nabi Adam ya Bapak Ibu jujurannya menyebut nama Nabi Muhammad waktu kawin dengan Siti Hawa. Tapi jangan diperhatikan, wah inilah kan jujuran gitu. Jadi jujurannya jangan. Nabi Adam aja Bapak Ibu. Ini kemuliaannya Rasulullah. Ada Bapak Ibu, ada maulid Nabi Adam, adalah maulid Nabi Nuh, adalah ada maulid Nabi Isa, ada nang Natal, tebang bulguru lain. Itu kelahiran dewa gitu. Nah, itu tahu aja tuh pian. Nang Natal tuh dewa itu bukan Nabi Isa, Bang. Nabi Isa kada yang wafat, Nabi Isa diangkat. Ada kalau udah wafat Isa Al-Masih, ampe sudah di kalender tuh kenaikan Isa Al-Masih pulang gantinya, nah berubah juga sekalinya. Coba kita kalau kita mau mengaji Bapak Ibu. Nah ini dada maulid Nabi kecuali Nabi kita. Nah lalu Pak Ibu banyak yang luar biasa menceritakan tentang Rasulullah di acara maulid. Lalu kita ikut andil di dalam terlaksananya acara maulid. Luar biasa. Ulun kalau urusan orang berpintaan di kampung acara maulid rugi karena menyumbang. Habis ujuran tuh rugi karena menyumbang. Karena ulun ke rumah guru din datang bian ulun nyumbang berapa goro terserah ulun Kita 17 Agustus menyumbang, masa maulid enggak? Nah, Bapak Ibu. Tuh dalam Quran Bapak Ibu, An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwaju ummahatuhum. Nabi itu harus diutamakan di hati orang beriman. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi kita diutamakan di hati orang beriman, mengalahkan diri mereka sendiri. Berarti kecintaan, memuliakan, mengagungkan, mendengar Bapak Ibu cerita tentang Rasulullah itu luar biasa. Diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal dari Rasulullah, zikrul anbiya minal ibadah, menceritakan tentang Nabi dan Rasul. Pian hadir di acara itu, dari rumah menuju ke acara itu, setiap langkah pian itu dinilai ibadah. Wa zikrus sholihin kafarah, menceritakan orang soleh penghapus segala kesalahan. Dalam riwayat lain, zikrus sholihin yubarak lakum, menceritakan orang soleh kau dapat keberkahannya. Ya Allah, dapat keberkahannya Pak Ibu. Inya kada nampak wayah ini, kaina nampak. Dunia ini Bapak Ibu nyata, akhirat cerita. Kaina ke akhirat baru nyata, dunia cerita. Perkataan Sayyidina Abu Bakar. Yang dimaksud maulid diberkan Sayyidina Abu Bakar menceritakan tentang Rasulullah, karena di zaman Rasul masih hidupnya Sayyidina Abu Bakar menceritakan Nabi begini yang disampaikan Nabi begini. Ujar Rasulullah, apabila kalian mendengar ketemu sahabat-sahabat kita yang tidak mendengar dengan hadisku ini, mungkin dia memimpin perang, mungkin dia berdagang, beritahu hadisku ini kepada mereka supaya bersambung hadis ini kepada mereka. Sayyidina Abu Bakar ketemu dengan sahabat tidak mendengar hadis Rasulullah karena waktu itu diutus berperang. Pulang semua sahabat menceritakan tentang yang disampaikan oleh Rasulullah.
menceritakan tentang Rasulullah semua. Sujud sahwi Bapak Ibu, Rasulullah dilupakan oleh Allah, terikat dengan Rasulullah terus. Lalu ada orang ngomong maulid itu enggak ada zaman Nabi. Apa yang dimaksud maulid? Menceritakan. Orang memaknai maulid itu kelahiran lengkap Bapak Ibu. Secara tekstual maulid itu kelahiran. Maulid itu bukan hanya menceritakan kelahiran, menceritakan luas tentang Rasulullah. Makanya minimal, ini minimal, bukan maksimal. Kalau kita ceramah Bapak Ibu, diminta acara maulid, paling kada 70% lebih lah cerita tentang Rasulullah. 30%-nya itu terserah. Ini 20% cerita Rasulullah, 80%-nya lucu. Ulun bulik menengah itu rugi umur terbuang. Ini masalahnya Bapak Ibu. 70% menceritakan yang lain, 30% menceritakan Rasulullah, rugi. 70% ngomong politik, 30%-nya cerita Rasulullah, jangan hadir. Sadang deh sariki orang pulang nih. Buang waktu kita, buang umur akhirnya. Ulun wah ini Bapak Ibu kalau acara-acara berpilih. Ada hendak sembarangan. Sebab ulun ini umur 40 ke atas sudah harus ulun berperhitungan memakai umur ini. Kalau ulun kada berperhitungan ulun rugi. Itulah Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu kita umur sudah 40 ke atas ini, ulun harus berperhitungan. Ada undangan-undangan, siapa ceramahnya? Ada ceramah pangguruai, tapi acara maulidan aja pangguruai. Maulidan itu maksudnya ya bakasidah-kasidahan lah, mengumpulkan orang banyak makanan, haur, selesai. Ulun makan di rumah. Kalau ada acara apa? Maulid Nabi. Siapa ceramahnya? Habib Syano. Insya Allah. Nah, kalau kita kawan datang juga. Kemudian Bapak Ibu, di antaranya lagi perkataan Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i Bapak Ibu, orang alim Pak Ibu. Imam Syafi'i ini luar biasa. Juga perkataan dia itu Imam Jalil Asyuti. Apa katanya? Nah, man qasada maudhi'an yuqaru fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhatan minar riyadil jannah. Nah, apalagi barang siapa yang bertujuan menghadiri acara yang di situ dibacakan tentang Rasulullah, maulid Nabi, memuji Rasulullah, menceritakan Rasulullah, dia sama menuju kebun-kebunan dari kebun-kebunan surga. Orang kada paham, kada kawan memahami ini Bapak Ibu. Kenapa guru baju hebat benar guru lah maulid meneng ini. Cara ulun hebat. Surga itu Bapak Ibu tidak akan dibuka oleh Allah kecuali Rasulullah dulu yang membuka surga, baru umatnya boleh masuk ke dalam surga. Surga itu terkunci. Lalu pian anti orang memuji Rasulullah misalnya, lalu pian kada senang lawan orang baacaraan maulid yang diceritakan Rasulullah, kita kada senang, berarti kita kada senang dengan isi cerita. Nah, makanya banyak Pak Ibu zaman ini. Lalu guru jangan berpintaan jar, bagus aja berpintaan itu. Ya ada pang orang mengirimi tapi orang kada menyebut pang di HP itu ada. Nang ini jar maulidan berpintaan. Isra Mi'raj berpintaan, 17 Agustus berpintaan macam-macam. Nang sugih-sugih itu pang bakal-akal, kasihan pula orang sugih dipadahkan kada bakal. Salah pulang. Maksud ulun ke ini, berpintaan bagus, langsung berundangan, kita baacaraan di musala kita tentang maulid Nabi. Kayak apa kita di kampung lah berpintaan akur, lalu BRT semua untuk acara maulid. Nah, sumbanglah Bapak Ibu nang sapiring nasi berapa? Wah ini berapa?
Ang Sadang berapa? Sepiring nasi berapa, Bo? 20.000 lah. Nah, 20.000 sumbang. Mun anak pang be-6 banyak ke nyumbangnya. Kayak itu maksudnya. Engkau menyindirkan dan ulun sayang lah bumpian. Sesuaikan naik. Menyumbang. Nah, itu. Acara Maulid sumbang, ada apa di kampung? Di Masjid Al-Karamah Bang Bapak Ibu. Orang-orang alim itu kumpulan. Di masjid mana-mana Bapak Ibu. Nah kayak ini nah, kalau di masjid kayak ini, kepada semua jamaah Jumat, hasil celengan Jumat ini akan dikumpulkan untuk acara Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan mengumpulkan 3 Jumat. Maka minggu keempat dari hasil celengan 3 Jumat, 3 minggu berarti, untuk kita gunakan acara Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantap. Nang kada boleh wakaf masjid digunakan untuk acara Maulid. Nah, salah ulang. Coba lihati orang-orang alim tuh Bapak Ibu. Kalau wakaf masjid digunakan untuk acara Maulid, tak salah pulang lawan orang menyumbang masjid. Nah, kayak apa nih? Kalau pengumuman kepada semua jamaah Jumat, itu kan kebiasaan belum mulai lagi toh, masih pengumuman kan itu biasaan tuh pengumuman, belum kalau lagi itu mulai. Kepada semua jamaah Jumat, hasil celengan Jumat ini, Jumat depan dan Jumat depan 3 Jumat, kita kumpulkan hasilnya 100% untuk acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW di masjid kita ini, dan diundang semua jamaah serta penceramahnya si Anu dari Anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halal sudah. Tapi kalau celengan Pak Ibu beredar timbul diadakan untuk acara Maulid, itu acara Maulid bebuan nang datangan dimakani bubuhannya harta wakaf. Nah, iya pulang. Ngalih juga baik pengurus masjid nggak ada tapi paham nih ngalih. Makanya udin ini rancak disari curang. Nang menyampaikan ke dia lagi. Ayo, tak pikir lah Bapak Ibu kayak itu. Coba lagi Bapak Ibu. Sumbang hari raya tuh nah di Masjid Al-Karamah. Kepada semua jamaah untuk celengan, hasil celengan hari ini kita akan sumbangkan, serahkan kepada petugas-petugas masjid, imam, khotib, petugas kebersihan, ada kada? Nah, supaya jangan sampai tamakan wakaf masjid. Bagusnya Bapak Ibu. Ayo kadang hati-hati kita nih kayak apa yuk. Nah ini penting Pak Ibu. Nah lalu kayaknya tuh dari hasil diumumkan tadi 3 minggu misalnya sekian juta. Nah lalu kayaknya Bapak Ibu kekurangannya ambil di kemakmuran masjid atau dana nang dari buan donatur. Nah mun hendak pang leh hendak masuk surga itu aja pang. Ayo nah hadir. Kenapa di dalam hadis seperti ini dari perkataan ulama begini, siapa yang hadir di acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dia sama menuju kebun-kebunan surga, karena surga itu tidak bisa dibuka kecuali pintu surga itu dari Rasulullah yang membuka, dan neraka itu tertutup ketika Rasulullah lahir. Disuruh Allah tutup pintu-pintu neraka, hai malaikat Malik. Disuruh Allah buka pintu-pintu surga, wahai malaikat Ridwan. Nah, kayak apa Bapak Ibu?
Ulun betakon lawan pian Bapak Ibu. Pian ke akhirat mencari siapa? Ke akhirat cari siapa? Cari syafaat siapa? Nah inilah Nabi kita. Pasti Pak Ibu kita tuh kadede lain lagi. Nang dicari pasti Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pak Ibu. Nah ini kehebatan mengadakan acara maulid. Di dalam kitab yang kita besanat hanya ulun kada ikut lawan orang nang anti maulid. Ulun kada ikut pahaman itu. Orang mengatakan maulid itu bid'ah, kada di zaman Nabi, kada perlu kita lakukan. Setiap bid'ah itu sesat. Kasiannya orang tuh menyambati orang bermaulidan sesat, masuk neraka aja pulang. Kayaknya ikan mulut mau di anu orang karena di akhirat bahaya tuh. Menyambati orang sesat sedangkan orang memuji nabinya, tanggung jawab kada mulut itu. Nah ini kita yang hadirnya harus hati-hati. Nah lalu Bapak Ibu, di antara ulama akhirat itu tandanya tidak menuntut tujuan karena urusan dunia dengan ilmunya. Ada terlalu rendah dunia ini Pak Ibu, kalau ilmu ini kalah dapatnya dunia. Rendah. Terlalu hina ilmu kalau ilmu ini dikalahkan untuk dunia. Terlalu hina tuan guru kalau tuan guru itu tujuannya hanya untuk dunia. Hina. Karena dunia ini Bapak Ibu memang hina. Kita hina akan dunia ini. Caranya kayak apa? Kita permainkan, jangan kita dipermainkan dunia. Mau kepala? Sasugih-sugihnya orang Pak Ibu di dunia nih tetap kita tinggal. Setinggi-tingginya pangkat orang di dunia ini, ujungnya tetap pensiun. Iyalah, Bapak Ibu. Sehebat-hebatnya, sejagau-jagaunya manusia Pak Ibu, tetap mati. Napa Bapak Ibu yang kita banggakan? Nah, yang kita banggakan nih, iman kita terjaga, Islam kita terjaga. Maka tandanya diantaranya tidak menuntut dunia dengan ilmunya. Artinya menjual ilmu untuk dunia, berpandir ilmu untuk tujuan dunia. Ada. Dia menyampaikan ilmu kadang-kadang berseberangan dengan orang yang orang itu tidak senang dengannya, karena orang itu tujuannya dunia. Si guru tadi tujuannya akhirat, kadang ketemu titik temunya ada. Orang ini tujuan dunia, yang satunya tujuan akhirat, ketemulah Bapak Ibu. Bisa aja ketemu tapi berseberangan terus. Nang seikong ni ulama ul amilin, yang seikong ni ulama ul ambilin, ada tetamu. Ketemu tadi hari Rabu nih, hari Rabu ya Rabu lah, sore lah. Ulun nih orang ribut warisan Pak Ibu. Ribut masalah warisan. Nelpon sudah dari Samarinda, dari mana-mana aja. Ribut warisan. Sudah pian jawab gurai setahun yang lewat, tapi kalau warga ulun kada percaya dengan jawaban pian. Kalau inya kada percaya dengan jawaban ulun, kita ketemu jero ulun, nyaman kita membahas. Mungkin guru ini sudah betakonon guru lain, kada apa-apa. Ulun kada merasa jadi beban, ulun ditanyai yang seperti itu. Kayak ini aja, kita ketemu sore Rabu insya Allah imbah asar di rumah ulun. Ayo kita akan bahas. Inggih guru, ulun bawa karena keluarga ulun dangsanakan ulun dari Samarinda guru lah. Pian siap-siap guru lah. Siap aja sudah. Sebelum siap sudah siap. Ada percaya dengan jawaban ulun? Ada nang tujuan harta,
Bapak Ibu lah, ada nang mengamalkan ilmu faraid, ada nang apabila pakai ilmu faraid aku sedikit itu pasti daur tuh. Itu pasti sudah daurnya di situ tuh. Ulun paham aja. Ada nang kada hendak dengan ilmu faraid, ada nang hendak ilmu napa bahasa orang tuh. Kita supaya adil jar napa tuh? Bagi rata. Bagi rata tuh kada adil. Bapak Ibu. Supaya adil aja bagi rata. Jar ulun bagi rata tuh kada adil. Pian bisi anak berapa ekong? Berempat. SD, SMP, SMA, kuliah, ya kada? SD, SMP, SMA, kuliah, rata-rata pian menjuluki duit, adil lah. Adil kada? SD sama SMP sama SMA sama kuliah bagi rata supaya enya jajan sekolah rata bagi rata, adil kada? Ibu-ibu adil lah bu? Maka orang bahwa ini Pak Ibu bepandir ke itu anu jar kalau supaya adil bagi rata jar ulun nang adil itu para itu ini hukum Allah bagi rata tuh hukum manusia. Nah, kalau Pak ulun bagi setahun yang lewat laki-lakinya dapat sekian, perempuannya dapat sekian, maka itu. Nah sudah ada nang kada hadir di penghitungan itu, iya nang memprotes nih. Oh sakanya nang memprotes nih Pak, maaf lah ibu-ibu bibiniannya bibinian kadang-kadang harap yang memprotes. Jar ulun hadir ka semalam tuh sidin di acara anu baitong tuh kada ada pangguru wajar aja, ayo aja bawa aja sidin kada apa-apa. Ulun kada rasa keberatan, ulun kada tersinggung kalau ulun dipadahkan salah guru din itu, nah kada apa-apa ulun. Ulun di TikTok dan sampai orang bungol kada apa-apa juga. Biar aja Bapak Ibu. Napa kita manggaduhi mulut orang tuh Pak Ibu hidup nang ini pasti kita kada tenang. Jangan dilayani mulut orang tuh. Kita kada hidup dengan mulut orang, kita hidup dengan Allah Ta'ala. Nyaman kada Bapak Ibu? Kita hidup dengan Allah, bukan hidup dengan mulut orang. Nah dipadahkan kada adil aja pakai faraid, adil pakai faraid itu. Nah masalah pian sudah tahu hitungan secara faraid kayak ini, masalah pian nak babi gerata tuh urusan pian, bukan urusan ulun. Nah nyaman kada? Ulun kada ikut-ikutan Pak Ibu. Enggih Pang, kalau bagi rata adil. Nah salah ulun. Tablepian guru bepandir bagi rata tuh adil karena guru kami beri duit. Nah guru udin ulama aja kada ambilin ulun nih kada ambilin lagi kena. Berubah jadi ambilin kada ambilin. Ngalih Bapak Ibu hidup nih. Kita kada bujur-bujur. Nah satu tanda-tanda yang demikian itu banyak sekali, yaitu bahwa tidak menyalahi perkataan itu akan perbuatannya. Berarti antara perkataan dengan perbuatan, tanda ulama yang benar-benar yang bisa kita ikuti, apa yang diucapkannya tuh Bapak Ibu sesuai dengan perbuatannya. Apa yang diperbuatnya itu memang sesuai dengan perkataannya. Nah, prinsip seperti itu Bapak Ibu sulit. Dan ini yang langka di akhir zaman. Yang perlu kita cari dan kita ikuti Bapak Ibu. Nah, berarti tadilah maulid nih Pak Ibu luar biasa. Nah, kemudian lagi, satu lagi yang terakhir. Nah, ulun membacakan kitabnya. Wa maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tadilun. Nah, setiap bulan maulid, fa innahu, nah fa walida fi syahri Rabiul Awal ma fi syar'ihi min syibi zamanir Rabi' fa inna Rabi' a'dalul fusul. Ya Bapak Ibu.
Setiap bulan Maulid panas kada, hujan kada. Musim hujan kan ada cuaca bersahabat, iyalah. Ya. Orang berangkat umrah aja bulan Maulid kada suhu bersahabat. Ayo, merasalah Bapak Ibu sebelum masuk bulan Maulid kayak apa? Sambat aja hujan buatan kah sambat? Imam masuk bulan Maulid pindah hujan buatan pulang lah. Ya Bapak Ibu, ini Aqdal fusul, jar kita itu cuaca bersahabat. Li'anna lailahu wa naharahu muqtadilani, siangnya kada terlalu panas, malamnya kada terlalu dingin. Ulun gurui awak lain tuh awak pian lain bulan Maulid. Merasalah Bapak Ibu cuacanya nih. Nah, hebatnya. Kemudian lagi bainal hurri wal bardi, antara panas dan dingin itu stabil. Ya Allah, semua itu terjadi berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu. Wa nasimu muqtadilun bainal yasumati warutubah, kada terlalu kering, kada terlalu basah atau lembab kada. Wasamsu mu'tilatun fil uluwi wal mabsut, dan matahari serta bulan. Nah, ada gerhana ada deh. Ibu. Ada gerhana. Mu'tadilun sesuai juga, artinya stabil juga. Wa qamaruhu mu'tadilun, arti mu'tadilun itu stabil fi awwali darajatim minal layalil bid, dan sinar-sinarnya semuanya tidak terlalu panas. Nah, tidak terlalu panas. Nya ada Pak Ibu bilang musim panas matahari ini rasa parah kalau enggak pala saking panasnya. Nah, inilah limaza min khasaisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena semua itu adalah keistimewaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi azimi qadri, karena kehebatannya Rasulullah, wa rahmatan lil alamin, karena beliau menjadi rahmat bagi sekalian alam, wa busyra lil mukminin, dan menggembirakan orang beriman. Itu nanti Bapak Ibu di ketika kita berada terkumpulan di padang mahsyar, semuanya panik. Semuanya panik. Pas Rasulullah hadir ada di tengah-tengah manusia berapa triliun di padang mahsyar itu, gembira mengharap syafaatnya Rasulullah. Tapi ada tandanya ghurrul muhajirin, karena bersinar-sinar mukanya bekas air wudhu. Bukan bersinar-sinar mukanya karena pakai skincare. Salahkah? Salahkah, bujurkah? Tak salah deh. Apa Bu? Skincare apa Bu? Care-care itu nah panggilannya. Ayo atas salah ada apa juga. Nah, itulah kelebihannya umatnya Rasulullah. Mudahan kita kawa menghadiri acara maulid dimanapun orang mau undang Pak Ibu, karena ini istimewa bagi kita dari Nabi kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin, ya maulana ya mujib, ya hadiran la yaghib, wasalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimin qarib. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.